على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها هر الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي كرام الوجه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, wiridan kita malam Kamis, pengajian Sifat 20 karangan Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Semoga apa-apa yang kita niatkan menjadi bermanfaat kelak di yaumil akhir. Wa ala kunnitin sholih wa ala hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan nafa wal intifa'a wal muzaqara wat tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarribin wa hifzul mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman wa faqihna fid din. Allahumma alimna ta'wil. Iftah lana abwabal khair, iftah lana futuhal arifin. Ya Allah, ya Karim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktub binni min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-mutali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta sholli ala sayyidina sirri hayatil wujud wa sababil azam li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahhizuni al-Qur'an wa tufahhimni minhu al-ayat wa taftahuni bi nuril jannah wa nuran na'im wa nurin nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana seperti biasa kita masih bisa
mengkaji atau mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan membabarkan kitab sifat 20 ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada Nabi besar Muhammad SAW agar apa yang kita niatkan nanti sebagai bukti tanda kita minta pertolongan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, kemarin kita udah membahas di halaman 6 Qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat, kalam, qadir, muridun, alim, ilmun, haya, sam'un, basar, haya, sami'un, basir, mutakallimun ya. Ini kembali sekarang kita, kalau yang punya buku ini dibuka halaman 8 ya. Di dalam pertemuan yang ke-8 ada bagan-bagan, ada sebuah bagan ya. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada taluknya, dan tersebut pula terbagi 20 sifat, yaitu dengan 4 bagian. Jadi dari 20 sifat wajib itu ada 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah gitu ya. Kita coba baca dulu pengertiannya. Artinya ta'alluq yaitu tuntutan sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya gitu ya. Jadi maksudnya otomatis Allah gimana ya bahasanya, bahasa mudahnya gitu ya, ada visi misi gitu ya, akan bertambahnya, ini bahasa Melayu nih, yaitu tuntutan sifat akan pekerjaan yang bertambahnya daripada berdirinya sifat pada zatnya adanya gitu. Jadi Allah melihat, ya Allah lagi ngelihat gitu, berarti Allah maha mendengar, sekarang Allah lagi dengar gitu, terus Allah tidak tidur ya, atau hayat, hidup, sekarang Allah lagi hidup, nggak bakalan mati gitu. Adapun misal ta'aluk seumpama kudrat, yakni kuasa, maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misalnya lain-lain, ta'aluknya pada sifat lain-lain adanya gitu ya. Nah, ini sifat ta'aluk. Tasir, ini mungkinat, maujud, wajib ya. Allah kalau ada ilmun pasti Allah wajib ya. Jadi Allah gimana bahas ini? ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ta'aluk dalalah. Qudrat, iradat, sami'un, basir, ilmun, kalam ya. Kok jaiz nih di pentagram maksudnya gimana nih? Bentar. Maujud, ya. Sama itu secara gini ya, ilmun atau alimun, ta'aluk naksifnya ada ta'aluk dalalahnya, itu bisa jaiz, bisa mustahil, ada wajib nih. Taruh nih,
Loh mas, oh ini kudrat irodat mungkanat ini udah ini kemarin nih. Mungkin mendu ya, jadi sifat 20 ini sebenarnya terbagi jadi sifat 50 sebenarnya, tapi yang wajib kita ketahui 50. Maka dari 20 itu lawannya 20, kebalikannya gitu ya. Allah tuli gitu. Terus ada sifat jaisnya, jadi sifat jaisnya 10 gitu. Ya. Lanjut ya. Sifat nafsiyah. Nah, kita akan bahas tentang definisi dari nafsiyah, salbiyah, sama sifat ma'ani dan ma'nawiyah gitu ya. Kayak gitu ya. Ini soalnya kudrat irodat kemarin kita udah jelasin di pertemuan sebelumnya. Samiun basirun juga segala maujud, hadis maujud maupun maujud qadim itu cuman sebuah apa ya, itu udah sama lah kemarin, pertemuan kemarin juga ya. Jadi kita langsung ke materi sifat nafsiyahnya ini Allah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud, tiada dikarenakan dengan suatu karena, bukan karena ada sesuatu gitu ya. Itu nafsiyah, dengan dirinya sendiri gitu ya. Ada karena yang ada, semuanya yang ada karena yang ada. Kata tidak ada karena yang ada. Kita menjadi ada karena yang ada. Yang ada ini menjadi ada karena yang ada. Gitu. Ya, ini premisnya begitu, logisme ya. Kausalitas ya. Jadi nggak ada Allah, nggak ada makhluk. Jadi semua ini ada karena ada makhluk. Karena ada makhluk berarti ada yang menciptakan si makhluk. Berarti ada sang khalik gitu. Ya. Nah, ini disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah Allah yaitu sifat wujud ya. Yang diwakili dengan wujud. Wujud. Sifat nafsiyah ini cuma satu, wujud ya. Nah, kita sampai di sini mengerti kan nih? Ya. Jadi intinya sifat nafsiyah itu adalah sifat yang yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud, tiada karena kan dengan sesuatu karenanya gitu. Jadi sesuatu ada karenanya, karena wujud itu ada gitu. Kalau Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan semua ini terpercik dari pancaran sinarnya dan begitu. Nah, sinarnya siapa? Sinarnya Allah gitu ya. Itu sifat wujud gitu ya. Kemudian kita membahas sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang nggak ada, yang nggak dimiliki sama makhluk ya, hanya Allah aja udah gitu. Sifat salbiyah ini gitu ya. Jadi dinafikan kepada makhluk-makhluknya yang lain gitu ya. Bisa dimengerti gak nih? Ini tauhid sebenarnya dibilang susah gampang, dibilang gampang susah gitu. Tapi jika Anda sudah menguasai ilmu tauhid, pasti Anda akan gampang ya mematahkan logika-logika para agnostik atau para seorang orang ateis gitu ya. Jadi kalian akan bertemu dengan orang-orang yang berpikiran dengan rasionalnya saja. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang berpikiran dengan dalilnya saja begitu. Ya. Dengan kita mempelajari sifat 20 ini, kita sudah bisa menguasai, yaitu mengerti substansi siapa itu
Al-Ahad gitu. Al-Ahadu. Siapa itu Al-Ahadu? Dialah Allahus Somad, ya. Lam yalid walam yulad, dia nggak beranak maupun diberanakin. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang sebaya seperti dia, nggak ada yang 11-12 seperti Allah gitu ya. Nah, sifat salbiah ini yaitu ibarat daripada menafikan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita Azza wa Jalla gitu ya. Jadi hanya Allah doang nih yang punya sifat-sifat ini, yaitu Qadim, Baqa, Mukhalafatul lil Hawadis, Qiyamuhu binafsihi, Wahdaniyat gitu ya. Qidam, wujud Qidam, Baqa, Mukhalafatul lil Hawadis, Qiyamuhu binafsihi, Wahdaniyat. Tuh, ingetin aja. Jadi wujud itu nafsiyah, terus ditambah 5 lagi itu sifat salbiah. Kemudian ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-nya lagi ma'ani, 8-nya lagi ma'nawiyah gitu ya. Gampang ini sebenarnya di apal ini, bukan di apal, sebenarnya nggak perlu diapalin sih ya sebenarnya, dia mengerti aja begitu. Jadi sifat-sifat yang ada di salbiah itu sifat apa? Sifat qadim, wujud qidam yang terdahulu gitu ya. Bako, Allah pasti harus kekal, itu mukhalafatul hawadis, rusak dari segala sesuatu, nggak ada yang sama sepertinya gitu. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat atau Maha Esa itu. Ini sifat-sifat salbiah yang nggak bisa ditiru oleh sesuatu selain seperti Allah gitu ya. Ini juga mematahkan teologi Trinitas gitu ya. Ya mohon maaf nih kalau misalnya agama lain agak-agak senewan gitu dengan kita, tapi ini membuktikan keunggulan dari ketuhanan kita, ketauhidan, keislaman kita gitu ya. Lanjut ya. Nah ini sifat ma'ani kemarin apa saya udah jelasin. Sifat ma'ani ya itu sifat bisa dibilang itu visinya gitu ya. Ma'nawi apa misinya, melakukan gitu ya. Qudrat, qadirun ya, ma'nawinya qadirun ya, ma'ani iradat, ma'nawinya muridun gitu. Alimun itu ma'ani, ma'nawinya alimun, alimun gitu ya. Hayyun, samaun, sami'un, basirun, mutakallimun, kalamun gitu. Ma'aninya kalamun gitu ya. Ini saya akan ulang-ulang agar lebih nempel lagi kayak gitu ya. Jadi di dalam sifat 20 ini adalah sebuah teologi bagaimana kita mengenal Tuhan kita gitu ya. Karena sebenarnya fikih yang paling pertama, ini beberapa ulama mengatakan, yaitu yang paling bagus, yang paling fikih yang paling utama adalah mengenal Tuhannya dulu sebenarnya gitu. Kenal Tuhannya dulu, baru kita mengenal cara bersuci gitu, sholat gitu. Sebenarnya tauhid dulu gitu. Karena rukun Islam itu syahadat dulu gitu. Kan orang bagaimana mau syahadat kalau kita belum kenal siapa yang kita sembah gitu kan. Ya. Makanya ulama fikih mengatakan fikih pertama di dalam kewajiban seorang manusia adalah itu mengenal Tuhannya begitu ya. Ya harus mengenal Tuhannya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita mengerti sifat-sifat Tuhan ya. Sifat Tuhan itu ada sifat ruhnya, ada sifat jasadnya gitu. Terbagi dalam sifat-sifat asma Allah ya. Allah mudillun, bisa aja menyesatkan. Tapi Allah juga huda ya. Bagi juga petunjuk bagi orang gitu. Allah Maha Pemuji, tapi juga Allah Maha Muzil, Maha menghinakan begitu. Jadi jangan mengambil segala sesuatunya itu sepotong-sepotong gitu, tapi lihatlah dari berbagai perspektif yang luas sehingga kita menjadi arif dan bijaksana dalam menanggapi berbagai peliknya kehidupan ini. Dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menerima wahyu-wahyu ataupun ilmu darinya melalui dari Allah langsung, ataupun dari ilham dari malaikat dan muqarrabin, maupun dari para
ulama-ulama kita yang mukhlisin alahuddin ya. Saya rasa cukup untuk malam hari ini aja. Kita karena nggak ada tema amal ma'ruf nahi munkar, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa surri wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati Aqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qabul.